Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang 6 marga Israel yang ada di Maluku. Dan kali ini saya akan melanjutkan lagi dengan beberapa marga yang ada di Maluku yang sesungguhnya berasal dari akar kata bahasa Ibrani atau bahasa lainnya yang dipakai oleh suku-suku Israel yang hilang. Oke, mari kita lanjutkan dengan marga pertama. Marga pertama yang ingin saya jelaskan adalah marga Salomon. Nama ini pertama kali digunakan oleh Raja Salomo yang hidup sekitar tahun 970 sampai dengan 931 sebelum Masehi. Salomo atau Selomo yang dalam bahasa Ibrani mengandung pengertian damainya atau kesempurnaannya, sampai saat ini telah digunakan oleh banyak orang Israel yang tersebar di berbagai negara sebagai nama belakang atau marga, disebabkan oleh karena hikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Raja Salomo. Ada beberapa varian dari marga Salomo atau Selomo yang terdapat di berbagai negara, seperti marga Sulaiman, marga Salomon, marga Salaman, marga Saloman, marga Solomon, marga Soloman, marga Sulaiman, dan masih banyak lagi. Sementara di Maluku terdapat beberapa varian marga seperti marga Salamahu, marga Salamoni, marga Soleman, dan marga Salomon. Khusus untuk marga Salamahu dan marga Salamoni, ada baiknya saya jelaskan secara rinci agar tidak terkesan pemaksaan terhadap suatu identitas. Marga Salamahu yang ada di Maluku berasal dari akar kata bahasa Arab dan bahasa Ibrani, yaitu dari kata salama atau calama yang mengandung pengertian damai atau lengkap. Dan di bagian timur Israel ada satu kota yang juga diberikan nama dengan nama Salama atau Calama. Marga Salamahu sesungguhnya terdiri dari dua suku kata, yaitu dari kata Salama dan kata Hu. Kata Hu berasal dari akar kata bahasa Aramik yang merujuk kepada dia, yang adalah merupakan penggambaran dari sesuatu yang sifatnya ilahi. Sehingga dengan demikian marga Salamahu secara eksplisit dapat diartikan sebagai dia adalah pembawa damai atau Allah adalah pembawa damai. Sedangkan untuk marga Salamoni berasal dari salah satu keluarga yang bernama Salamoni yang pertama kali ditemukan di kota Sardinia, Italia, yang merupakan salah satu pulau terbesar di Laut Mediterania. Meskipun marga ini tidak diketahui pada abad berapa marga ini ditemukan. Dan varian dari marga Salamoni adalah Salamoni dan Salomoni. Secara umum, baik marga Salamahu, Salamoni, dan beberapa varian lainnya adalah merupakan marga yang diambil dari akar kata bahasa Ibrani yang berarti damai, yang merujuk pada Raja Salomo pada Alkitab Perjanjian Lama. Dan ini adalah beberapa logo atau lambang dari keluarga Salomon atau Salomo yang terdapat di berbagai negara. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan marga berikutnya, yaitu marga Hayat, yang juga merupakan salah satu marga Israel atau Yahudi yang ada di Maluku. Nama keluarga ini berasal dari akar kata bahasa Ibrani yang berarti penjahit, termasuk juga dalam artian yang berhubungan dengan berbagai profesi dan kegiatan perdagangan. Marga Hayat paling banyak ditemukan di negara Mesir, Lebanon, India,
meskipun ada juga di beberapa negara Eropa dan Amerika. Ada beberapa varian dari nama marga hayat dengan penyebutannya yang terdapat di berbagai negara dan bahasa, seperti dalam bahasa Aramik disebutkan dengan nama Hayata yang ditemukan pada abad 3 Masehi. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan nama Al-Haya. Di Spanyol dan Portugal pada abad 13 Masehi dikenal dengan nama Alfayate, Hayete, Hayat, dan Cayat. Di Prancis dikenal dengan nama Hayat. Di Amerika ditemukan pada abad 20 Masehi dengan nama Hiat. Dan di Skotlandia dikenal dengan nama Hay. Memang masih banyak varian dari nama keluarga Hayat yang ada di berbagai negara. Namun secara umum marga ini adalah merupakan nama keluarga Israel atau Yahudi yang dinyatakan telah tersebar ke berbagai negara. Dan ini adalah beberapa logo atau lambang keluarga Hayat yang terdapat di berbagai negara. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan marga ketiga, yaitu marga Pereira yang juga ada di Maluku. Nama keluarga Pereira berasal dari bahasa Portugis, yaitu dari akar kata peira atau pere yang berarti pohon pir. Ada pandangan yang mengatakan bahwa nama keluarga Pereira pertama kali ditemukan atau digunakan oleh seorang bangsawan Portugal pada abad 8 Masehi yang kemungkinan bukan merupakan seorang yang berdarah Israel atau Yahudi. Marga ini seiring berjalannya waktu kemudian menyebar dan digunakan oleh komunitas Yahudi Separdi untuk dijadikan sebagai nama keluarga mereka sebagai akibat dari tindakan inkuisisi atau penganiayaan yang terjadi di berbagai negara, termasuk Spanyol dan Portugal. Yahudi Kripto maupun Yahudi Kristobal yang menggunakan marga Pereira seringkali tidak dianggap mempunyai ketulusan dalam mengikuti ajaran agama Katolik, sehingga mengakibatkan mereka akhirnya diaspora ke berbagai negara untuk menghindari tindakan penganiayaan. Yahudi Separdi yang menggunakan marga Pereira terdapat di berbagai negara seperti Amerika, Brasil, Portugal, Spanyol, Belanda, Sri Lanka, India, dan di berbagai negara lainnya. Di Maluku sangat besar kemungkinan bahwa keluarga Pereira ini datang bersama para penjajah Portugis, Spanyol, dan Belanda. Di samping untuk menyelamatkan diri maupun mereka juga melakukan kegiatan perdagangan. Ada beberapa varian dari marga Pereira yang terdapat di berbagai negara seperti marga Pereira, marga Pereira, marga Pereiro, marga Pereiras, dan masih banyak lagi. Sementara di Maluku hanya terdapat satu varian marga, yaitu marga Parera. Dan ini adalah merupakan logo atau lambang keluarga Pereira yang terdapat di berbagai negara. Sekarang kita maju lagi dengan membahas marga yang keempat yang juga merupakan marga Israel atau Yahudi yang ada di Maluku, yaitu marga Dayan. Marga Dayan mempunyai sejarah panjang yang dimulai sejak zaman pemerintahan Raja Daud, dan diketahui bahwa silsilah keluarga ini ada hubungannya dengan Raja Daud. Nama asli keluarga ini berasal dari bahasa Ibrani yang mengandung pengertian pangeran. Namun sejak terjadinya pembuangan orang Israel ke Babilonia dan beberapa negara lainnya, maka nama marga Dayan kemudian diartikan sebagai hakim. Marga Dayan lebih banyak terdapat di Turki, Suriah, dan beberapa negara Arab lainnya, meskipun ada juga di berbagai belahan negara Eropa. Dan komunitas Yahudi yang bermarga Dayan ini pernah dalam sejarah selama berabad-abad adalah merupakan pemimpin komunitas Yahudi di salah satu daerah di negara Suriah, yaitu tepatnya di Aleppo.
Perlu diketahui juga bahwa salah satu pemimpin pergerakan kemerdekaan Israel pada tahun 1948 adalah juga dari keluarga Dayan, yaitu Moshe Dayan. Sejarah keberadaan marga Dayan yang ada di Maluku kemungkinan datang bersama para pedagang Arab ataupun juga mereka yang telah berdiaspora ke berbagai negara Eropa yang datang ke Maluku hanya untuk berdagang rempah-rempah. Dan ini adalah salah satu logo atau lambang dari keluarga Dayan. Sekarang kita lanjutkan dengan marga kelima, yaitu marga terakhir yang ingin saya jelaskan adalah marga Efron, yang juga adalah merupakan marga Israel atau Yahudi yang ada di Maluku. Marga ini berasal dari akar kata bahasa Ibrani yaitu Efraim, yang mengandung pengertian penghiburan, berkat atau berbuah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Efraim adalah anak terakhir dari Yusuf sebelum orang Israel datang ke tanah Mesir oleh sebab kelaparan di tanah Kanaan. Nama keluarga Efron pertama kali muncul pada awal abad 18 Masehi di negara Rusia pada zaman kepemimpinan Kaisar Alexander I. Pada masa itu, Kaisar Alexander I memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menggunakan nama keluarga sebagai nama klan atau marga yang akan diwariskan secara turun-temurun bagi anak cucunya. Dan saat itu, ada salah satu keluarga Israel atau Yahudi dari keturunan Yusuf, yaitu dari suku Efraim, kemudian mendaftarkan nama keluarganya dengan nama Efraim untuk disertifikasi sebagai nama klan atau marga. Pada saat didaftarkan, ternyata bukan nama keluarga Efraim yang dicatat oleh petugas bagian pendaftaran, namun yang dicatat dan didaftarkan adalah nama keluarga Efron. Karena orang Rusia pada umumnya tidak dapat menyebutkan kata Efraim dengan benar. Dan inilah awal mula marga Efraim yang ada di seluruh dunia berubah nama menjadi Efron. Pada tahun 1805, Kaisar pertama Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte, menaklukkan Rusia sehingga mengakibatkan gelombang pengungsian besar-besaran di beberapa negara Eropa, termasuk diantaranya orang-orang Israel atau Yahudi yang di dalamnya ada juga marga atau klan Efron. Klan Efron atau Efraim yang ada di Maluku kemungkinan besar datang bersama para pedagang Eropa. Ada beberapa varian dari nama suku Efraim dari Yusuf yang tersebar di berbagai negara seperti marga Efron, marga Epron, marga Efroni, marga Efren, dan masih banyak lagi. Sementara di Maluku terdapat 3 varian marga, yaitu marga Efruan, marga Efron, dan marga Efraim. Dan ini adalah beberapa lambang atau simbol dari keluarga suku Efraim yang ada di berbagai negara. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang beberapa marga Israel yang ada di Maluku. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Maluku. Salam satu gandong.